Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonek Service. Di depan kita sekarang sudah ada handphone Samsung Galaxy J2 Pro. Samsung Galaxy J2 Pro dengan kasus kerusakan, katanya customer itu jika dicas dia putus-putus, jadi jarang banget bisa nyambung, atau jika dicas harus dilipat-lipat bagian kabelnya. Ini sangat menjengkelkan sekali biasanya kalau pengecasan seperti ini. Dan langsung saja kita cek, kita coba cas, kita lihat bagian ampernya. Ya betul ya, 0, tidak ada pengecasan sama sekali, dan tidak ada tanda petir juga di bagian baterainya. Ampernya 0. Lalu kita coba goyangkan kabelnya, kita tekan dan ada pergerakan pada baterainya, ada tanda petirnya lalu hilang lagi. Ya, ada tanda petir dan ampernya naik 0,33, tapi harus kita pegang dan dilepas langsung hilang. Ya, sangat menjengkelkan sekali kalau seperti ini. Baik, ini saya rasa kerusakan pada bagian konektor, tapi kurang tahu juga, sebelum kita bongkar kita belum bisa pastikan. Nah, untuk pembongkaran di Samsung J2 Pro ini ngeri-ngeri sedap ya, karena satu, kita harus membongkar bagian depan atau LCD-nya. Beda dengan J2 Prime. J2 Prime memang dibongkar pada bagian depan juga, cuman LCD-nya itu masih nempel pada bagian frame LCD. Tapi kalau J2 Pro ini kita murni melepaskan LCD-nya. Padahal LCD-nya itu tipenya AMOLED atau OLED, jadi sangat tipis sekali, jadi sangat riskan. Dan apalagi untuk lem LCD-nya, jika belum pernah dibongkar, itu bagian tengah juga ada lem LCD-nya. Nah, oleh sebab itu maka kita harus berhati-hati dan perlu ketelitian dan juga jam terbang servis. Nah, ini yang perlu kita cermati. Makanya untuk kasus-kasus HP yang bongkarnya dari depan itu biasanya kita mematok harga yang lebih tinggi daripada biasanya, karena faktor resiko yang kita hadapi juga tinggi. Tapi customer kadang tidak tahu, tahunya hanya ganti konektor, tahunya hanya ganti speaker, ganti apa, yang dikira pembongkarannya sangat mudah. Tapi coba kita lihat untuk cara pembongkarannya di Samsung J2 Pro kali ini. Kita usahakan LCD-nya utuh ya, utuh dan bisa digunakan lagi. Kalau utuh tapi tidak bisa digunakan lagi, sama saja kita harus nombok juga. Kita usahakan utuh dan bisa digunakan lagi. Tekniknya coba saja kita lihat di video kali ini. Kita CCP pada bagian pinggir-pinggirnya terlebih dahulu, supaya lem yang bagian pinggir itu tidak menempel lagi. Baru nanti kita merambat ke bagian tengah LCD, karena bagian tengah LCD ini juga ada lemnya. Dan LCD-nya yang perlu kita cermati, LCD-nya ini sangat tipis sekali ya. Dan jika kalau kita nomboknya ini sangat mahal, karena LCD tipe AMOLED tahu sendiri, silahkan di browsing berapa harga LCD-nya. Kalau diganti dengan LCD yang bukan AMOLED sih bisa saja bisa, cuman ketipisannya atau ketebalannya berbeda dengan aslinya. Nah, ini dia sudah terbuka, ini bagian yang dilem pada bagian tengahnya, dan sudah berhasil kita buka. Alhamdulillah, ini utuh ya, utuh, LCD-nya utuh. Tapi apakah bisa digunakan lagi? Nanti kita coba, kita nyalakan dengan mesinnya ya, dengan kondisi masih terbuka seperti ini.
Kita amankan dulu LCD-nya karena sangat tipis sekali. Lalu kita bongkar mesinnya. Karena pembongkarannya memang harus lewat LCD, mau tidak mau resikonya ya LCD-nya. Biasanya saya konfirmasi ke user dulu, apakah berani dengan resikonya. Kalau user berani baru kita kerjakan, kalau enggak ya jangan coba-coba nekat, bisa numpuk nanti. Ya, ini konektornya. Ternyata ada bekas-bekas cairan juga ya pada bagian tepi-tepi, dan pada pin-pinnya juga agak sedikit berjamur karena mungkin faktor usia atau mungkin memang lembab juga bisa. Dan kita akan coba ganti konektornya terlebih dahulu. Ya, J2 Pro, walaupun ganti konektor ya resikonya sangat tinggi, bukan pada resiko konektornya, cuman resiko pada pembongkarannya karena harus melepaskan LCD yang super tipis, karena LCD-nya adalah tipenya AMOLED. Dan tahu sendiri harga LCD AMOLED berapa, silahkan di browsing di Google. Kita lepaskan, sudah terlepas konektornya. Kita tambahkan timah supaya menggantikan timah-timah yang lama, dan nanti untuk penyolderannya supaya lebih cepat untuk keamanan konektor yang barunya, supaya tidak lama dalam pembloweran, jadi plastiknya tidak meleleh. Kita rapikan supaya tidak ada pin yang terhubung. Pada konektor yang baru juga kita beri timah juga pada pin-pinnya. Pertama kita kerik dulu, kita bersihkan pin-pinnya, baru kita beri timah supaya gampang nanti menempel pada mainboardnya, dan kita tidak berlama-lama dalam penyolderan atau pemblowerannya. Ya, kita beri timah, jangan sampai terhubung antara kaki satu dengan satunya, kaki sebelah dengan sebelahnya. Jika terhubung harus kita bersihkan terlebih dahulu. Silahkan dengan metode masing-masing sesuai enaknya gimana. Kalau saya seperti ini, mungkin teman-teman punya cara lain yang lebih praktis menurut teman masing-masing. Setelah semua terlapisi, baru kita pasang pada mainboardnya. Usahakan dalam pemasangan penyolderannya jangan terlalu lama ya, dan usahakan 1 kali jadi. Setelah terpasang kita dinginkan mesinnya, dan setelah dingin lalu kita langsung coba pada framenya. Dan sekarang waktunya juga kita mencoba LCD tadi yang kita lepas fisiknya utuh, apakah pada gambar dan touchscreen-nya juga masih berfungsi dengan baik. Kita cek, kita tancapkan charger, dan kita cek pada bagian konektor VBAT apakah keluar tegangan. Oke, kita cek konektor VBAT, ya keluar tegangannya. Oke, tegangan sudah masuk, berarti konektornya sudah terpasang dengan sempurna. Tinggal kita coba untuk ngecas dengan handphonenya langsung. Kita pasang mesinnya pada frame, lalu kita coba LCD-nya sekalian. Ini dia LCD-nya tadi. Gambar bagus ya, tinggal kita
coba bagian touchscreen-nya nanti. Alhamdulillah masih berfungsi dengan baik. Ya, untuk ampernya 0,43, berarti connect dan tidak putus-putus juga ketika kita gerak-gerakkan. Jadi fix penggantian konektor ini yang jadi penyebabnya. Dan sekarang waktunya kita merakit ulang handphonenya. Jadi kita bersihkan dulu. Ini sudah saya bersihkan bagian framenya karena nanti kita akan lem ulang LCD-nya. Untuk pengeleman ulang LCD-nya bagian tengah tidak usah kita lem lagi, cukup bagian samping-sampingnya saja. Karena ini LCD-nya masih ori, jadi pasti presisi dengan framenya ya. Jadi kita tidak perlu mengakali baik bagian proximity atau bagian tepi-tepinya. Tapi kalau LCD-nya ganti biasanya kita harus mengakali karena kurang presisi dan juga mungkin bagian proximity bermasalah. Biasanya proximity-nya tidak jalan juga bisa karena faktor ketebalan. Dan sekarang waktunya kita pemasangan LCD-nya. Kita beri lem pada bagian tepi, untuk bagian tengah tidak usah saja, supaya nanti kalau mungkin rusak lagi kita bongkarnya lebih mudah. Kita biarkan sejenak supaya lemnya sedikit mengering, lalu kita tempelkan LCD-nya. Ya, kita presisikan, kita letakkan pada ujung-ujungnya supaya tidak ada yang meleset. Lalu kita tekan-tekan sedikit supaya lemnya semua menempel. Oke, langsung kita coba nyalakan. Kita tunggu sampai putingnya selesai dan kita coba chargingnya. Kita lihat pada bagian ampere 0,43, berarti ampernya sudah tinggi dan bisa dipastikan ini sudah selesai, sudah fix ya. Baik teman-teman, untuk kasus C2 Pro tidak bisa dicas atau charging putus-putus, kita sudah fix, sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.